detik nafas kita. Apapun selama ini, saat ini akan datang yang telah kita nikmati, miliki, semua tanpa terkecuali nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat Allah kumpulkan kita saat ini salah satu taman daripada taman syurga Allah, sebagai tetamu Allah bersimpu setiap kita insya-Allah di hadapan Allah, meyakini semata sebagai hamba Allah. Atas taufik hidayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini salah satu taman daripada taman surganya, di pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan para malaikatnya, dan disebut kita di hadapan mereka, dibanggakan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan puja-puji syukur kita tersebut, Ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpah ruahkan salawat salamnya terhadap junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasihnya, para keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Setiap kita hadir majlis, setiap ilmu yang kita dapatkan, apapun ilmunya yang berkaitan dengan agama, terutama sarana untuk kita meningkatkan keimanan kita dan sarana untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah ilmu kita bersama, semakin bertambah iman kita dan semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita inginkan dari ilmu, karena ilmu menghantarkan kita untuk menjadi hamba yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu kunci namanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa takut itu menghantarkan kita untuk betul-betul menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah iman kita, semakin bertambah rasa takut kita, semakin bertambah kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi kita segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan itu kuncinya adalah rasa takut kepada Allah, yang selalu menyelimuti mata kita, menyelimuti telinga kita, menyelimuti lisan kita, lahir kita, menyelimuti batin kita, menyelimuti ucapan kita, menyelimuti perbuatan kita, menyelimuti muamalat antara kita dengan Allah sesama kita, menyelimuti diri kita setiap saat, waktu, detik, nafas kita, dimanapun kita. Itu yang kita inginkan dari ilmu yang kita hadiri, yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita simak dari sifulan-sifulan dan lain sebagainya. Khair, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Masih kita mendengarkan kisah yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap cerita yang Allah Subhanahu wa taala kutip dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala inginkan agar hati Nabi Agung Muhammad dan kita mantap. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ceritakan oleh Allah kisah tentang para nabi dan rasul dan lainnya dalam kitab suci Al-Quran agar memantapkan hati Nabi Agung Muhammad. Begitu juga memantapkan hati kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa berkaca mawas diri dengan cerita yang telah dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, ini ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, annalladzina malakud dunya kullaha arba'ah. Sesungguhnya mereka-mereka yang pernah memiliki dunia, artinya menguasai dunia semuanya dari barat sampai timur, dari
utara sampai tenggara mukminan wa kafiran. Ada 4 orang, yang 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Adapun orang mukmin yang pertama adalah Nabi Allah Sulaiman bin Dawud, yang kedua adalah Al-Iskandar, yaitu Dzulqarnain. Mukmin. Yang kafir Namrud wa Bukhtanasar. Raja Namrud dan Bukhtanasar. Kafir. Wa sayamlikuha min hadhil ummah khamis, dan akan memiliki dunia ini, menguasai dunia ini dari umat ini, kata Rasulullah. Khamis, yang kelima, wa huwal Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Yang akan datang, dia akan menguasai dunia semua, dia akan menguasai dunia semuanya dari barat sampai timur dan seterusnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah Dzulqarnain yang bernama Iskandar, ia adalah sepupunya Nabi Allah Khidir atau wali Khidir. Allah mengatakan wa yas'alunaka an Dzulqarnain, mereka bertanya kepada engkau, yaitu kufar Quraisy, tentang Dzulqarnain yang namanya Al-Iskandar. Walam yakun nabiyan, beliau secara pendapat yang sahih bukan seorang nabi, hanya seseorang wali. Seperti Nabi Allah Khidir, yang mu'tamad pendapatnya beliau adalah seseorang wali, bukan seseorang nabi. Dan Nabi Khidir adalah sepupunya Dzulqarnain. Beliau ada riwayat beriman namanya hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim, beriman dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan beliau selalu mengiringi perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Dan beliau kurang lebih hidup selama 1600 tahun. Dan beliau di masa sebelum Nabi Allah Isa diutus oleh Allah kurang lebih selama 300 tahun namanya. Ya khair. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra, katakan yang Muhammad, saya akan ceritakan terhadap kalian minhu, dari apa yang berkaitan dengan Dzulqarnain, dzikran, yaitu kabar. Aku akan beritakan atau khabarkan kepada kalian tentang Dzulqarnain yang kalian tanya. Inna makanna lahu, sesungguhnya kami telah makanna lahu, mudahkan, mungkinkan baginya, mantapkan untuknya fil ardi, di muka bumi ini, bitashiri sayr fiha, dengan dimudahkan ia untuk melakukan perjalanan di dalamnya dengan berbagai macam namanya kondisi yang beliau hadapi. Sehingga tidak ada halangan, rintangan untuk beliau menuju tempat dimanapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beliau tuju, untuk beliau kuasai. Wa atainahu min kulli syai'in sababan, dan aku telah datangkan untuknya dari segala sesuatu yang dibutuhkan olehnya sababan. Ada sebab, ada tariq yang menyampaikan beliau untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh beliau. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'atba'a sababan, maka ia telah mengikuti sabab, yaitu salah tariqan nahwal maghrib. Maka mulai pertama kali beliau menempuh jalan ke arah tempat tenggelamnya matahari. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, sampai ketika ia telah sampai maghrib asy-syamsi, tempat tenggelamnya matahari. Allah perintahkan beliau untuk mengarah ke sana, untuk berdakwah di sana, mengajak orang yang tinggal di sana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dia kuasai, tunduk kepadanya. Sampai ketika beliau sudah sampai ke tempat tenggelamnya matahari. Wajadaha taghdu fi ainin hamiatin, maka ia telah dapatkan matahari itu tenggelam fi ainin hamiah, dalam kasat mata, di tempat seperti dinyatakan di mata air, karena beliau sudah sampai ke ujung bumi ini semuanya, sampai di ujung bumi ini, sehingga tidak ada di depannya kecuali lautan. Dan di situ kelihatan secara kasat mata matahari tenggelam di situ, di sumber air yang ada di situ, di tanah yang namanya hamiah, yang panas dan warnanya hitam. Dalam kasat mata, karena matahari sumbernya di langit yang keempat. Matahari sumbernya langit yang keempat, dan matahari besarnya
160 kali lipat dari besarnya bumi ini. Nanti kemudian qadar kuratul arad mi'at wa sittina marrah. Ini kadar matahari besarnya kadar namanya bumi ini 160 kali lipatnya. Besarnya matahari. Dinyatakan taghrubu fi ainin hamiatin, ia melihat matahari tenggelam di ainin hamiatin, di mata air yang hamiyah, yang panas, namanya di tanah yang hitam. Di kasat matanya, bukan secara hakikatnya. Ini nyatakan karena kita kalau namanya pergi ke lautan seakan-akan matahari itu timbul, namanya muncul, terbit di lautan, begitu juga tenggelam di lautan. Itu seperti yang dilihat oleh mata. Wa wajada indaha qauman, maka ia dapatkan di situ tempat yang kelihatan kasat matanya, matahari tenggelam di situ ada qauman, ada kelompok orang-orang. Mereka semuanya kafirin yang kafir. Kemudian mereka diperangi oleh Dzulqarnain. Maka mereka berada di ujung dunia. Tidak ada setelahnya kecuali lautan. Dan mereka makan gizinya dari apa yang mereka dapatkan di lautan, yaitu dari ikan. Maka libasum juludul wuhush, pakaian mereka kulit-kulit binatang-binatang buas. Itu orang-orang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala namanya tempatkan di sana. Wa kanu fi madinatin la 12,000 bab. Dan mereka di tempat yang kota tersebut memiliki 12.000 pintu. 12.000 pintu untuk menuju kota mereka. Kanat ala sahilil bahril muhit, dan itu tempatnya berada di pinggiran bahril muhit, lautan yang meliputi segala sesuatu. Di ujung bumi sebelah barat. Dan setelah mereka, tempat mereka tidak ada lagi kecuali lautan. Qulna ya Dzulqarnain, maka kami katakan, kata Allah, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, bilham, yaitu dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa didapatkan oleh seorang nabi dan bisa juga didapatkan oleh seseorang wali Allah. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Setelah dikuasai, diperangi, mereka kalah tunduk kepada Dzulqarnain, maka Allah berikan pilihan kepada Dzulqarnain terhadap mereka apa yang harus dilakukan olehnya. Emma barangkali boleh engkau tu'adziba, engkau mengadab kaum tersebut bil qatli, dengan qatl, dengan dibunuh, bagi yang tetap namanya bersikeras untuk memeluk agamanya, tidak mau beriman dengannya. Wa imma an tattakhidha fihim husna, dan boleh juga engkau untuk melaksanakan, menetapkan bagi mereka husnan, kebaikan, yaitu bil asad, dengan ditawan. Ya, ditawan dinamakan kebaikan jika dilihat, ditinjau dari namanya dibunuh. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Qala amma man zalama, beliau mengatakan, adapun orang-orang yang berbuat zalim, artinya dengan kesyirikan dan tetap bersikeras untuk namanya mempertahankan agama yang dimiliki olehnya, yang dianut olehnya sebelumnya, dan tidak mau memeluk agama Islam yang dibawa oleh Dzulqarnain, yang merupakan namanya kezaliman. Karena kesyirikan, begitu juga kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang hamba adalah kezaliman. Kezaliman yang ia lakukan terhadap dirinya sendiri, karena ia menghantarkan dirinya untuk menjadi hamba yang celaka. Fasawfa nu'adzibuhu, maka kami akan mengazabnya, yaitu dengan membunuhnya kalau ia tetap bersikeras dalam agamanya. Tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, kemudian ia akan dikembalikan kelak setelah kematian untuk berjumpa
menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhu, maka Allah Subhanahu wa taala kala mereka berjumpa dengannya akan mengazabnya azaban nukra, dengan azab yang berat di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah diadab namanya di muka bumi ini dengan dibunuh mereka, nanti kelak ketika berjumpa dengan Allah, menghadap Allah, diadab kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang amat sangat berat, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali dan tempat bagi mereka-mereka yang menyekutukan Allah atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man amana wa amila shalihan, dan adapun mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, falahu jazaa'ul husna, maka baginya balasan yang akan mereka dapatkan al-husna, berupa kebaikan yang besar, yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan perintahkan mereka untuk melaksanakan, menjalankan agama ini yusra, yang namanya yang mudah bagi mereka. Karena agama hakikatnya mudah, bisa dilakukan oleh setiap orang, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan kepada kita perintah yang tidak kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan alhamdulillah semua hal yang berkaitan dengan agama semua mampu untuk melakukannya. Ya. Dan bukan hanya sekedar mampu untuk melakukannya, semua insyaallah semakin tinggi keimanannya, mereka akan semakin menjalani dan melaksanakan apa yang menjadi perintah dalam agamanya, karena disitulah kebahagiaan mereka. Tsumma atba'a sababa, kemudian aku ikutkan kembali Nabi Dzulqarnain untuk melakukan perjalanan nahwal masyriq, setelah ia kuasai barat, ia melakukan perjalanan kembali untuk menuju arah masyriq, arah terbitnya matahari timur. Dia diperintahkan dulu untuk namanya ke ujung-ujung bumi dulu, bukan di tengah-tengah bumi, di ujung ke ujung dulu, ke arah tempat tenggelamnya matahari, kemudian ke arah ke tempat namanya terbitnya matahari, ujung bumi ke ujung bumi, agar mudah untuk menguasai setelah itu di tengah-tengah bumi. Hatta idza balagha matli'a syamsi, sampai ketika ia telah sampai matli'a syamsi, tempat terbitnya matahari, pandangan mata, dari tempat yang paling ujung sehingga tidak ada lagi tempat di belakangnya, daratan, dan tidak ada lagi penghuni di setelahnya. Ada yang mengatakan jika dibandingkan tempat pertama ke barat tadi, kemudian ia kembali mengarah ke arah timur, tempat terbitnya matahari, bisnatai asyara sanah, ia melakukan perjalanan selama 12 tahun untuk menuju dari barat itu ke timur. Ada yang mengatakan tidak sampai 12 tahun namanya, karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya segala sesuatu. Wajadaha tatlu ala qaumin, maka ia telah dapatkan ia matahari itu tatlu ala qaumin, terbit atas suatu kaum, kelompok, buhumuz zanj, mereka adalah zanj, negro, orangnya orang negro. Lam naj'al lahum min duniha sitra, dan kami tidak jadikan bagi mereka min duniha, dari matahari, sitran, penutup, artinya penghalang. Tidak ada yang menghalangi mereka dari matahari, sehingga mereka terhalang dari sinarnya dan teriknya matahari. Min libas, dari pakaian, tidak ada mereka memiliki pakaian yang bisa menghalangi tubuh mereka, menutupi tubuh mereka dari teriknya matahari. Wala sagab, dan juga tidak memiliki sagab, tempat bangunan-bangunan yang ada di muka bumi ini untuk mereka berteduh dari teriknya matahari. Lianna ardhahum la tahmil binaan, karena bumi mereka, tanah yang di atas, tidak bisa
namanya dibangun sesuatu apapun karena buminya tempatnya rakhwa. Artinya mudah amblas, mudah tenggelam. Tidak keras seperti kita ini bisa dibangun berbagai macam bangunan. Mereka tidak ada. Walahum surub yaghibun fiha inda tulu'i syams wa yadhhirun inda irtifaiha. Mereka memiliki surub, lubang-lubang yang ada di dalam muka bumi ini. Artinya kehidupan mereka di dalam bumi. Di dalam bumi. Ketika matahari terbit, mereka di dalam bumi. Ketika matahari tenggelam, baru mereka namanya muncul di atas permukaan bumi untuk melaksanakan kegiatan mereka, aktivitas kehidupan mereka. Kadzalik, begitulah perintah yang kami perintahkan kepada beliau Dzulqarnain sebagaimana kami nyatakan. Wa qatahatna bima ladaihi khubra, dan kami sudah namanya berikan kepada beliau dengan apa yang dimiliki oleh beliau, yaitu Dzulqarnain minal alat wal jun, dari alat-alat yang mereka bisa gunakan untuk mereka menuju tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, begitu juga tentara dan lain sebagainya. Sehingga ia memiliki sarana semuanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan baginya untuk melaksanakan perintah tersebut, dan Allah sudah siapkan semua yang berkaitan dengan kebutuhannya dalam sarana untuk menaklukkan semua namanya yang tinggal di muka bumi ini. Sehingga beliau pun tahu bagaimana A, B, C dan lain sebagainya, dan Allah berikan ia kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang luar biasa bagi Dzulqarnain. Sehingga ia memahami bahasa apapun yang ada, tahu bagaimana menaklukkan dan lain sebagainya. Tsumma atba'a sababan, kemudian atba' yang mengikuti sebab, artinya namanya jalan yang bisa menempuh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju tempat tenggelamnya, namanya tempat terbitnya matahari. Untuk kedua, setelah beliau menuju tempat tenggelamnya matahari. Hatta idza balagha baina saddain, sampai ketika beliau sudah sampai antara saddain, dua sad. Jabalan mimunqati. Sad itu seperti namanya bahasa kita ini bisa dinyatakan bendungan atau benteng. Ini yang dimaksud adalah saddain ini adalah jabalan bimunqati biladit Turk. Ada dua gunung yang kira-kira berada di tempat di Turki, bilad Turki. Namanya Sad al-Iskandar. Di situ beliau membangun sad. Namanya Sad al-Iskandar, dia bangun dengan dan dinamakan dengan namanya Iskandaria. Wajada min dunihima, maka ia dapatkan di hadapan namanya gunung tersebut qauman la yakaduna yafqahuna qaulan. Qauman, sekelompok orang-orang yang la yakadun, hampir-hampir dia tidak namanya bisa, atau hampir-hampir mereka la yakadun yafqahuna qaulan, memahami ucapan selainnya, bahasa selainnya, karena bahasanya berbeda. Mereka juga namanya sedikit dalam bahasa, sehingga mereka pun sulit untuk memahami bahasa lain. Sehingga dinyatakan, sebagian ulama mengatakan perlu untuk namanya memiliki penterjemah, biar translate bahasa yang dimiliki oleh Iskandar dengan bahasa yang dimiliki oleh mereka. Sehingga mengatakan antara dua gunung tersebut kadarnya kurang lebih jarak 100 parsah, dan perjalanan 1 parsah kurang lebih 1,5 jam. Maka menjadilah perjalanannya kurang lebih 150 jam. Kurang lebih perjalanan 12 hari setengah.
Kurang lebih perjalanan 12 hari setengah antara gunung dengan gunung yang lainnya. Galu ya Dzul Qarnain, ada yang mengatakan perlu terjemah, ada yang mengatakan tidak, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dzul Qarnain kemampuan. Karena si mengatakan ya min aulad Yafis bin Nuh, karena mereka dari keturunan Yafis bin Nuh dan Dzul Qarnain dari keturunan Sam bin Nuh. Si mengatakan ahli tarikh mengatakan anak-anak Nabi Nuh yang menjadi ayah-ayah manusia dan lainnya yang hidup di muka bumi ini ada 3, Sam, wa Ham, wa Yafis. Ada Sam, wa Ham dan Yafis. Saya mengatakan Sam abul Ajam wal Arab wal Rum. Sam ayahnya orang-orang Ajam dan Arab dan Rum. Sam. Waham ada Ham Abul Habasya wa Zinj, ayahnya orang-orang Habasya dan Zinj, orang-orang Negro sana. Dan Yafis Abu Turuk wal Barbar wa Ya'juj wa Ma'juj, ayahnya Turki, Barbar, Sogaliba dan Ya'juj wa Ma'juj. Dari keturunan Nabi Allah Nuh yang ada, yang memenuhi muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala namanya tetapkan tufan di masa Nabi Allah Nuh, sehingga yang tidak beriman habis kala itu. Galu ya Dzul Qarnain, mereka mengatakan wahai Dzul Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj. Ada 2 kabilah dari keturunan itu. Yang diriwayatkan bahwasanya mereka itu kullan minal jabalain, dari 2 gunung itu, jarak yang jauh itu satu gunung dengan satu gunung itu dihuni oleh Ya'juj wa Ma'juj. Mereka adalah 2 kabilah. 2 kabilah. Al-arba'alaf ummah. Pada kala itu mereka 4.000 umat. Ada 4.000 umat. 4.000 orang. La yamutul wahid minhum, tapi tidak mati satu di antara mereka. Hatta yanzura alfa dzakarin min sulbi kulluhum qad hamal silah. Sampai ia melihat 1.000 laki-laki dari keturunannya, dari sulbinya. Dan semua mereka mengangkat senjata. Jadi satu orang bisa melahirkan beranak 1.000 orang. Dan tidak mati itu ayah kecuali melihat anaknya 1.000 orang sudah mengangkat senjata semua besar-besar, baru mati. Dan mereka berbagai macam golongan jenisnya. Ada yang panjangnya ishrun wa mi'ah dhira' bis sama. Ada yang tinggi luar biasa. Ada yang tingginya sama lebarnya sama. Dan ada di antara mereka yabtarish adum ihda udhunaini wa yaltahib bil ukhra. Kalau tidur itu dia jadikan telinganya, kasurnya, satu telinganya, dan telinga yang berikutnya dia jadikan selimutnya. Mungkin lebih besar dari telinga gajah. Dan satu telinga dia jadikan tempat alas tidurnya, telinganya menjadi selimutnya. La yamurrun, dan mereka tidak melewati apapun kecuali mereka makan. Binatang buas, binatang tidak buas, apapun yang mereka lewati mereka makan. Begitu juga wala khinzir illa galu, khinzir juga mereka makan. Semua mereka makan. Wa man mat minhum akalu, dan siapapun yang mati di antara mereka makan. Kelompok ini orang, ini jenis. Wal jami' kufar, dan semua mereka kufar. Orang-orang yang kafir, tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Da'ahum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan iman Lailatul Isra falam yujibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Malam Isra Mi'raj Rasulullah lewat namanya di tengah-tengah mereka. Rasulullah menawarkan keimanan kepada mereka, tapi mereka tidak memenuhi tawaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kafir, tidak ada yang beriman. Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj telah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bin nahab wal baghi inda khurujihim ilaina. Mereka merampas, berbuat zalim, berbuat semaunya ketika mereka keluar menghampiri daerah kami. Semua habis binatang yang dipelihara, semua habis harta diambil oleh mereka. Mereka kalau sudah mereka datang keluar ke sini. Biasanya mereka keluar untuk mendatangi tempat tinggal mereka itu ayam Rabi, di ayam bulan Rabi, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani. Fala yad'un fiha syai'an akhdar illa kaluhu wa la yabisat illa ihtamalu wa adkhaluhu arduhum. Mereka tidak membiarkan namanya sesuatu yang hijau kecuali mereka makan, dan sesuatu yang kering kecuali mereka bawa, mereka masukkan ke tempat mereka, ke tanah mereka. Indah khurim, berarti indah ketika mereka keluar pada fathah. Ketika mereka keluar dari gunung ke gunung itu ada jaraknya tadi ya, kurang lebih 12 hari jaraknya 150 jam. Mereka keluar dari situ. Ala an naj'ala bainahu wa bainahum sadda. Kami minta mereka ini merusak. Kalau dibiarkan habiskah kami, maka kami minta fahal naj'alu laka kharjan, apakah namanya kami bisa untuk memberikan engkau kharjan, namanya upah atau upeti, ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda, agar engkau bisa menjadikan antara kami dengan mereka itu sad, benteng, tembok, yang menghalangi mereka untuk sampai ke tempat ke bumi kami, agar mereka tidak melakukan itu terhadap itu kembali terhadap kami, merampas, merampok, berbuat zalim dan lain sebagainya terhadap kami. Beliau mengatakan, "Galama makanni fihi rabbi khairun." Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku khairun, lebih baik. Dari yang apa yang kalian janjikan kepadaku dari kharaj, namanya upah atau upeti, sebagai balasan terima kasih atas kebaikan yang engkau bisa lakukan kepada kami. Beliau mengatakan, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik apa yang kalian janjikan untukku. Beliau mengatakan, fala hajat bi ilaihi waj'al lakum saddan asad tabarruan. Aku tidak membutuhkan namanya uang kalian, harta kalian, aku akan namanya bikin ini sad, namanya tabarruan. Ya, namanya sedekah buat hadiah buat kalian. Fa'inuni buquwatin, maka aku minta kalian semua untuk membantuku dengan kekuatan atas apa yang aku akan namanya minta kepada kalian nanti dalam membangun ini benteng atau tembok untuk menghalau mereka jangan sampai mereka sampai kembali di sini. Maka bantu aku dengan kekuatan yang kalian miliki. Aj'al bainakum wa bainahum radman, maka aku akan jadikan antara kalian dan antara mereka radman hajizan hasinan, penghalang yang hasin, yang kuat, yang kokoh, sehingga mereka dengan kekuatan yang mereka miliki tidak mampu untuk menembusnya. Atuni zubar al-hadid, maka datangkanlah kepadaku zubar al-hadid, git'ah ala qadril hijara, artinya potongan namanya hadid, besi atas kadar al-hijara, namanya kadar batu-batu yang bisa dibangun dengannya tembok tadi. Fabana biha, maka ia bangun itu tembok dengannya, dengan potongan-potongan besi. Karena mereka Ya'juj wa Ma'juj itu seperti binatang. Jadi
kuku mereka itu panjang. Mereka juga bertaring, memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki mereka kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Wa ja'al bainahuma al-hatab wal faham, dan Allah ia jadikan antara keduanya bainaha al-hatab wal faham, namanya kayu bakar dan faham. Faham itu namanya seperti namanya batu bara itu ya, yang biasa kita bikin untuk dupa itu, hatab dan faham, untuk memudahkan dia ada yang diinginkan olehnya dalam pembangunan itu. Hatta idza sawa baina sarafain, sampai apabila idza sawa, apabila sudah merata ya, antara as-sulufain ay janibal jabalain bil bina wa bathil manafi wan nar haula dzalik, dan artinya di antara namanya dua gunung yang ada dengan bangunan, dan meletakkan manafih, apa yang bisa ditiup ya, wan nar, dan api yang sudah disiapkan untuk pembangunan namanya benteng tersebut yang terbikin dari besi, dan nanti dihambur di dalamnya timah. Galal fuhu maka beliau mengatakan unfuhu, namanya tiup. Tiup. Sehingga namanya memudahkan namanya besi itu untuk nanti bercampur baur menjadi satu dengan timah yang akan dimasukkan. Dan kayu bakar dan faham arang tadi untuk bisa memudahkan agar namanya api itu menyala setelah ditiup. Hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika ia ja'alahu telah menjadikannya ia al-hadid itu naran, artinya yang api terbakar. Gala atuni afriq alaihi gitran, maka beliau mengatakan atuni, datangkan kepadaku, afriq alaihi gitran, aku akan namanya memasukkan ke dalamnya gitran, nuhas, yaitu timah, tembaga yang dimasukkan ke dalamnya. Karena panas sehingga tembaga itu mencair, sehingga ia namanya betul-betul namanya melekat dengan besi yang ada. Famastata'u wa yadharu wa mastata'u lahu naqba, maka mereka tidak akan mampu Ya'juj wa Ma'juj tersebut an yadharu, untuk namanya menaikinya, karena tingginya 200 farsakh kurang lebih. Paling tinggi mereka 120 dirak, 200 dirak tinggi mereka, paling tingginya 120 dirak. Ini dibangun 200 dirak. Satu dirak ini 200 dirak dibangun. Tinggi luar biasa. Maka beliau mengatakan setelah melakukan itu mereka tidak akan mampu untuk menaikinya, wa mastata'u lahu nagban, dan mereka tidak akan mampu untuk melobanginya, li salabatihi wa samkih, karena kuatnya dan namanya saling mengikat satu sama lain antara besi dengan timah atau tembaga yang dimasukkan tadi. Qala hadza rahmatun min rabbi, beliau mengatakan ini adalah rahmat dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan, dan apabila sudah datang janji dari Tuhanku Allah bahwasanya mereka akan keluar nanti dekatnya hari pembangkitan, dekat kiamat, untuk pada kita umat Nabi besar Muhammad, ja'alahu dakkan, maka Allah jadikan ia dakkan, madkukan, mabsutan, dak, yang namanya hancur sehingga mereka bisa melampauinya. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan sungguh adalah janji Tuhanku Allah dengan keluarnya mereka dan lainnya haqqan, benar adanya. Wallahu a'lam. Ya Ya'juj wa Ma'juj akan keluar nanti di akhir zaman. Banyak sekali mereka. Di masanya Imam Mahdi nanti. Setelah
keluarnya Dajjal. Tapi mereka tidak sampai merusak, didoakan masalah dari Imam Mahdi atau Nabi Allah Isa. Nabi Isa didoakan sehingga mereka mati. Kemudian Allah turunkan hujan untuk mengambil jasad mereka yang banyak itu sehingga dilempar oleh Allah ke lautan. Habis Ya'juj wa Ma'juj, wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Dan Ya'juj wa Ma'juj termasuk bagian daripada tanda kiamat yang besar. Silakan Pak, bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar tadi pagi pada 2 kali menutup Isa. Yang saya tanyakan adalah apakah benar atau tidak bahwa yang kali itu Nabi Isa? Terima kasih, mohon pencerahan ini. Apa bahwasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar? Apakah benar? Pertanyaan saya adalah apakah benar bahwa yang disalib itu Nabi Isa? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala cerita ya bahwa yang disalib itu bukan Nabi Allah Isa. Allah angkat Nabi Isa. Yang disalib itu adalah murid Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa. Dan Allah pun menegaskan dalam kitab suci Al-Quran bahwasanya mereka yang menyalib itu, mereka pun tidak ragu, tidak yakin bahwasanya yang mereka salib itu Nabi Isa. Allah tegaskan itu dalam Al-Quran, dan tidak tahu surat apa dalam Al-Quran Allah tegaskan itu, Allah angkat dia. Angkat. Dan Allah jadikan Nabi Allah Isa di langit yang kedua. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah berjumpa dengan beliau di langit yang kedua bersama sepupu beliau Nabi Allah Yahya bin Zakaria. Nabi Isa. Nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, beliau tidak disalib, beliau tidak mati. Beliau turun sesuai umur yang beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya sesuai umur waktu yang beliau diangkat oleh Allah, turun dalam umur tersebut. Dan sudah diceritakan oleh Nabi Agung Muhammad SAW beliau di mana turunnya dan apa yang dilakukan olehnya. Karena turunnya beliau itu di akhir-akhir kerusakan yang dilakukan oleh Dajjal. Di akhir-akhir hari-hari Dajjal. Turun Nabi Allah Isa dan ia langsung mengejar Dajjal dan membunuh Dajjal. Itu habis Dajjal Nabi Allah Isa. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang berikutkan lagi masih ada satu. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Habib, yang saya tanyakan ini ada hubungannya dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu ingin paling banyak berdialog dengan Allah, dan Nabi Musa ingin melihat wujudnya Allah. Maka Nabi Musa disuruh diperintahkan untuk melihat gunung Sinai. Tapi beliau tersanggup sampai pingsan. Kemudian setelah dia sembuh, dia bertanya lagi dengan Allah. Dia minta melihat wujud Allah itu tidak bisa. Bagaimana dia bisa melihat wujud Allah itu? Karena Allah berjanji yang bisa melihat wujud Allah adalah umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dan umatnya. Maka Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nah, tapi Allah sudah janji yang nanti jadi umatnya Nabi Muhammad hanya Nabi Isa. Mungkin Pak Ustaz bisa jelaskan kenapa Nabi Musa mau melepaskan kenabiannya sampai mau melihat jadi umatnya Nabi Muhammad untuk bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melihat Allah dari umat Nabi Muhammad nanti kelak di surga. Yang hanya diizinkan oleh Allah untuk melihat Allah di muka bumi ini hanya Nabi Muhammad. Hanya Nabi besar Muhammad yang mampu melihat Allah Subhanahu
wa ta'ala dalam masa hidup beliau dengan kedua mata kepala beliau. Dengan kedua mata kepala beliau. Dan selain Nabi besar Muhammad, tidak ada yang pernah melihat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita umat Nabi besar Muhammad Rasulullah mengatakan satarawna rabbakum, Rasulullah beliau mengatakan kalian akan melihat Tuhan kalian dengan mata kepala kalian, yaitu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang sufi ya mereka merasa melihat Allah Subhanahu wa taala melalui semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan mata batin mereka. Dengan mata batin mereka, tapi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara wujudnya. Dan bukan berarti melihat Allah Subhanahu wa taala terus tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tidak. Bukan berarti melihat Allah sehingga dia tahu bagaimana Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak namanya ditanya tentang bagaimana ia. Karena apapun yang berkaitan dengan Allah, Allahu Akbar. Allah jauh lebih besar. Sebagaimana kita melihat namanya langit, yang kita lihat sebagian langit, Bang. Yang kita lihat langit ini sebagian kecil langit. Sebagian kecil langit, kita tidak bisa melihat semua bagian langit dari awal sampai akhir. Begitu juga bumi ini, Bang. Begitu juga bumi ini, kita tidak melihat semua bagian daripada bumi ini. Yang kita lihat hanya sebagian kecil. Ini makhluk bagaimana Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nanti kelak di hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala melihat Allah, tapi kita tidak bisa melihat sampai namanya sempurna, sehingga tetap kalimatnya Allahu Akbar. Dan itulah batas namanya kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai hambanya. Nabi Allah Musa ingin menjadi umat Nabi Agung Muhammad karena beliau ingin mendapatkan karunia, kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat selainnya. Bahkan ada riwayat Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad, beliau mengutip dalam karya beliau Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamur bil insan wa yanghadiluhu minal amal, atau terjemahan singkatnya perjalanan hidup manusia. Situ beliau mengatakan riwayat tentang Imam Wahab bin Munabbih. Itu beliau melantunkan satu riwayat dari beliau tentang Nabi Musa ketika baca dalam kitab Taurat atau Lauh yang Allah berikan kepada beliau tentang kemuliaan umat yang ada. Beliau selalu minta kemuliaan itu untuk umat beliau. Selalu Allah mengatakan itu untuk umat Ahmad, kita umat Nabi Muhammad. Minta lagi itu untuk umat Muhammad, itu untuk umat Muhammad, itu untuk Muhammad, itu untuk umat. Namanya setiap kali beliau melihat kemuliaan itu, beliau minta kepada Allah agar Allah berikan itu kemuliaan untuk umatnya. Allah mengatakan itu untuk umat Muhammad. Di Arab ini berikan untuk umatku, itu untuk umat. Sampai karena semua kemuliaan yang beliau baca dalam kitab Taurat atau Lauh yang Allah turunkan kepada beliau itu, semua kemuliaan keistimewaan itu untuk umat Muhammad, maka beliau mengatakan idzan ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku bagian daripada umat Ahmad itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan untuk Nabi Allah Musa, tidak berikan itu untuk Nabi Allah Musa karena jarak beliau dengan Nabi Muhammad terlalu jauh. Dan jarak Nabi Rasul yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Isa. Kurang lebih jaraknya itu 600 tahunan. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Isa anugerah untuk menjadi salah satu di antara kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena waktu sudah tidak mengizinkan, mohon Habib untuk berdoa. Rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam astaghfiru bi antu wa tasawwu bi al-qulub wa tatsadiqu bi ar-rusul salim biha as-su'ub wa ala alihi wa sallam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا أهلنا قرابة لنا في ديننا مع أهل الكتب أنت وذكر ربي وفقنا فيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى
من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبر الله. Demikian uraian subuh kali ini, semoga dapat bermanfaat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala